Coba bayangkan ini. Anda memiliki sebidang lahan kosong. Tidak luas, tidak juga istimewa. Namun 3-4 bulan kemudian, lahan itu berubah menjadi deretan tanaman jagung yang siap dipanen dan menghasilkan uang nyata. Bukan sekedar wacana, bukan janji iklan, tetapi hasil dari perhitungan yang benar dan langkah yang terencana. Banyak orang berpikir bahwa usaha pertanian hanya cocok untuk mereka yang sudah berpengalaman. Padahal faktanya, justru pemula yang mau belajar dan disiplin seringkali mendapatkan hasil lebih baik. Jagung adalah contoh paling nyata. Tanaman ini terlihat sederhana, tetapi memiliki nilai ekonomi yang sangat besar. Di tengah naik turunnya kondisi ekonomi, jagung tetap dicari. Saat harga naik, petani diuntungkan. Saat harga turun, pasar tetap ada. Artinya satu hal, usaha ini tidak bergantung tren, tidak tergantung viral, dan tidak mudah mati. Di video ini, Anda tidak hanya akan diajak melihat hasil akhir, tetapi memahami prosesnya dari awal. Mulai dari cara berpikir seorang petani, cara mengambil keputusan, hingga cara menghindari kesalahan yang sering dilakukan pemula. Jika Anda sedang mencari usaha yang masuk akal, bisa dijalankan siapa saja, dan punya potensi jangka panjang, maka video ini wajib Anda tonton sampai selesai. Sebelum berbicara soal teknis, ada satu hal penting yang harus dipahami, yaitu logika usaha. Usaha yang baik bukan yang terdengar hebat, tetapi yang selalu dibutuhkan pasar. Jagung adalah salah satu komoditas yang memenuhi logika tersebut. Setiap hari, pabrik pakan membutuhkan jagung, peternak ayam membutuhkan jagung, industri pangan membutuhkan jagung. Permintaan ini tidak datang musiman, tetapi berlangsung terus-menerus. Inilah mengapa petani jagung jarang kesulitan menjual hasil panen, berbeda dengan komoditas lain yang pasarnya terbatas. Banyak orang gagal memulai usaha bukan karena malas, tetapi karena memilih usaha yang salah sejak awal. Jagung memberi keuntungan besar bagi pemula, karena alurnya jelas. Tanam, rawat, panen, jual. Tidak perlu branding rumit, tidak perlu iklan mahal, tidak perlu mengikuti selera pasar yang berubah-ubah. Cukup produksi dengan kualitas baik, maka pembeli akan datang sendiri. Bagi petani muda, jagung adalah pintu masuk menuju dunia pertanian modern yang rasional dan terukur. Banyak pemula langsung fokus pada benih dan pupuk, tetapi lupa bahwa lahan adalah penentu utama hasil panen. Lahan yang tidak disiapkan dengan baik akan membuat tanaman stres, akar sulit berkembang, dan biaya perawatan membengkak. Persiapan lahan sebenarnya sederhana, tetapi tidak boleh asal-asalan. Langkah pertama adalah membersihkan lahan dari gulma dan sisa tanaman lama. Gulma bukan hanya mengganggu pertumbuhan, tetapi juga menjadi tempat berkembangnya hama. Setelah itu, tanah digemburkan agar akar jagung mudah menyerap nutrisi. Drainase juga harus diperhatikan. Jagung tidak menyukai genangan air. Air yang berlebihan bisa menyebabkan akar busuk dan pertumbuhan terhambat. Yang perlu diingat, lahan untuk jagung tidak harus sempurna, tetapi harus siap tanam. Bahkan lahan sewaan atau lahan bekas tanaman lain masih sangat layak digunakan selama dipersiapkan dengan benar. Petani yang cerdas tidak mencari lahan terbaik, tetapi menyiapkan lahan sebaik mungkin. Karena dari sinilah seluruh proses usaha jagung dimulai. Saat memulai usaha jagung, banyak pemula langsung fokus pada teknik tanam atau pupuk, tetapi melupakan satu hal paling penting, benih. Benih adalah modal pertama Anda, dan kualitas benih menentukan 50 hingga 60% hasil panen. Sebuah benih yang baik bukan hanya tumbuh, tetapi juga menghasilkan tongkol besar, biji rapat, dan tahan penyakit. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pilih benih hibrida. Benih hibrida memiliki keunggulan, pertumbuhan seragam, memudahkan pemeliharaan dan panen, tongkol lebih besar, hasil lebih tinggi. Tahan penyakit, risiko gagal panen rendah. Cek asal benih.
Jangan tergoda benih murah dari sumber tidak jelas. Cari distributor resmi atau rekomendasi petani lain. Benih yang murah biasanya mengandung lebih banyak biji rusak atau tidak tumbuh. Perhatikan karakteristik varietas. Setiap varietas memiliki keunggulan berbeda. Ada yang cepat panen, ada yang tahan hama, ada yang cocok untuk tanah kering. Pilih sesuai kondisi lahan dan kebutuhan pasar. Benih berkualitas sama dengan investasi jangka panjang. Benih baik memang sedikit lebih mahal, tetapi hasil panen bisa meningkat 30 hingga 50% dibanding benih biasa. Menghemat di benih hanya akan menambah risiko kerugian. Contoh nyata, seorang petani pemula mencoba benih murah 1 tahun lalu. Hasilnya, hanya setengah tanaman yang tumbuh, tongkol kecil, dan panen rugi. Tahun berikutnya dia membeli benih hibrida berkualitas. Hasil panen meningkat 2 kali lipat, dan modal benih yang lebih mahal pun terbayar. Tips tambahan dari lapangan. Simpan benih di tempat kering sebelum ditanam. Periksa tanggal kedaluarsa dan kondisi fisik biji. Jika ingin, lakukan uji perkecambahan 1 hingga 2 minggu sebelum tanam. Intinya, benih adalah awal perjalanan sukses Anda. Benih yang baik, langkah pertama yang benar, dan pikiran terencana, panen hampir pasti sukses. Setelah benih siap, tahap berikutnya adalah menanam dengan benar. Jagung menyukai keteraturan, dan menanam secara rapi adalah langkah penting agar perawatan lebih mudah, hasil lebih maksimal, dan resiko gagal lebih rendah. Berikut panduan lengkap sistem tanam jagung. 1. Jarak tanam. Baris ke baris 70 hingga 80 cm. Antar tanaman 25-30 cm. Jarak ini memungkinkan tanaman mendapat cukup sinar matahari dan nutrisi. Jika terlalu rapat, tanaman saling berebut nutrisi, tongkol kecil. Jika terlalu renggang, lahan terbuang dan hasil tidak maksimal. 2. Jumlah benih per lubang. Umumnya 1 hingga 2 biji per lubang. Setelah tumbuh, pilih tanaman terbaik. Lubang terlalu banyak biji, persaingan antar tanaman, tongkol kecil. Lubang terlalu sedikit, beberapa lahan terbuang percuma. 3. Kedalaman tanam. Sekitar 3 hingga 5 cm. Benih terlalu dalam, sulit tumbuh. Benih terlalu dangkal, mudah dimakan burung atau kering. 4. Waktu tanam. Tanam saat awal musim hujan atau setelah tanah lembab. Kelembaban awal penting untuk perkecambahan benih. Tanam serentak untuk memudahkan panen. Cerita pengalaman. Seorang petani muda di Jawa menanam jagung di lahan 1 hektar. Awalnya jarak tanam tidak rapi, beberapa tongkol kecil. Di musim berikutnya, ia menata baris dan jarak sesuai panduan. Panen meningkat 40%, perawatan lebih mudah dan hasil lebih seragam. Kunci, tanam rapi sama dengan panen rapi. Pemupukan adalah tahap yang menentukan pertumbuhan dan hasil akhir. Namun, banyak pemula berpikir semakin banyak pupuk, semakin besar hasil. Itu salah besar. Pemupukan tidak harus mahal, tetapi harus tepat guna. 1. Pupuk dasar saat tanam. Tujuannya memberi nutrisi awal untuk akar dan daun pertama. Contohnya, pupuk NPK sesuai rekomendasi per hektar. Diberikan di lubang tanam atau ditebar di sekeliling benih. 2. Pemupukan susulan 2-3 minggu setelah tanam. Mendukung pertumbuhan vegetatif batang dan daun. Bisa menggunakan campuran urea atau ZA. Pastikan tidak terlalu dekat dengan batang agar tidak membakar tanaman. 3. Pemupukan menjelang tongkol 30-40 hari setelah tanam. Fokus pada fosfor dan kalium. Tujuannya meningkatkan ukuran dan kualitas biji jagung. Tips tambahan, jangan mencampur pupuk kimia dengan pestisida langsung. Perhatikan kondisi tanah. Tanah subur bisa mengurangi dosis pupuk. Pemupukan tepat sama dengan hemat biaya plus hasil maksimal. Pantau tanaman setiap minggu untuk memastikan pertumbuhan optimal. Ilustrasi nyata. Seorang petani mencoba menambah pupuk terlalu banyak. Akibatnya, daun terbakar, pertumbuhan terhambat, tongkol kecil, rugi biaya.
Di musim berikutnya, ia menggunakan pola pemupukan efisien, dosis tepat, hasil meningkat, biaya lebih rendah, keuntungan maksimal. Kesimpulan, pemupukan bukan soal banyaknya, tapi strategi, timing, dan dosis. Jika dilakukan dengan benar, investasi pupuk akan kembali berlipat dengan hasil panen. Setelah benih ditanam, jarak tanam diatur, dan pemupukan dilakukan dengan tepat, tahap berikutnya adalah perawatan rutin. Jagung sebenarnya tanaman yang cukup kuat, tetapi tetap membutuhkan perhatian. Perawatan yang benar akan menekan resiko gagal panen, menjaga kualitas tongkol, dan memaksimalkan hasil. Penyiangan gulma. Lakukan secara rutin, terutama minggu pertama dan kedua setelah tanam. Gulma bersaing dengan jagung untuk nutrisi dan air. Cara praktis, gunakan cangkul kecil atau tangan, jangan sampai merusak akar. Pengalaman petani, lahan yang jarang disiangi, tongkol lebih kecil, daun lebih pucat, hasil menurun plus minus 20%. Pengendalian hama ringan. Hama seperti ulat, belalang, atau tikus bisa mengganggu. Gunakan pestisida alami atau cara mekanik sebelum populasi hama membesar. Contoh alami, menanam bunga marigold di pinggir lahan, mengusir beberapa serangga. Kuncinya, tidak perlu panik, lakukan pengendalian tepat waktu. Pemantauan nutrisi tanaman. Perhatikan daun dan batang. Daun menguning bisa tanda kekurangan nitrogen. Daun pucat di bagian atas bisa tanda kekurangan fosfor atau kalium. Jika terdeteksi lebih awal, perbaikan lebih mudah dan biaya lebih rendah. Penyiraman jika musim kemarau. Jagung membutuhkan air, terutama saat vegetatif awal dan menjelang pembentukan tongkol. Penyiraman secara manual atau drip system bisa diterapkan untuk lahan kecil. Cerita nyata, seorang petani muda menanam jagung di lahan kering. Awalnya, ia mengabaikan pemantauan daun. Beberapa tanaman gagal. Di musim berikutnya, ia memeriksa tanaman setiap minggu, memberi pupuk tambahan jika daun kuning, dan panen meningkat plus minus 30%. Intinya, jagung tidak perlu dirawat berlebihan, tetapi konsisten dan teliti adalah kunci. Petani yang rutin memantau tanaman akan mendapatkan hasil maksimal dengan usaha minimal. Sekarang, kita masuk bagian yang paling ditunggu, realita modal dan keuntungan. Banyak orang takut memulai pertanian karena mikir modal besar. Padahal, usaha jagung bisa dimulai dengan modal terjangkau. 1. Rincian modal awal. Benih hibrida kurang lebih 2-3 juta rupiah per hektar. Pupuk dan nutrisi kurang lebih 3-5 juta rupiah per hektar. Tenaga kerja dan pengolahan lahan kurang lebih 2-4 juta rupiah per hektar. Biaya lain-lain kurang lebih 1-2 juta rupiah per hektar. Total kurang lebih 8-14 juta rupiah per hektar. 2. Hasil panen dan potensi keuntungan. 1 hektar jagung bisa menghasilkan 6-8 ton jagung pipilan. Harga jual jagung di pasar kurang lebih Rp4.500 sampai Rp6.000 per kilogram. Keuntungan bersih kurang lebih 15 sampai 25 juta rupiah per hektar. Contoh pengalaman nyata. Seorang pemula menanam jagung di lahan sewa 1 hektar. Modal awal kurang lebih 10 juta rupiah. Hasil panen 7 ton, dijual kurang lebih Rp5.000 per kilogram, total Rp35 juta rupiah. Keuntungan bersih kurang lebih Rp25 juta rupiah. Modal awal kembali lebih 2 kali lipat. Analisa resiko dan strategi. Hama dan penyakit bisa dikendalikan dengan perawatan rutin. Curah hujan tidak stabil, pilih varietas tahan kekeringan. Harga pasar turun, bisa ditunda penjualan atau cari pembeli alternatif. Kunci. Usaha jagung bukan spekulasi, tapi usaha terukur, realistis, dan punya pasar jelas. Jika dilakukan dengan perencanaan dan disiplin, keuntungan bisa stabil dari tahun ke tahun. Bertani bukan soal siapa paling kuat, tapi
Siapa yang siap, terencana, dan konsisten. Jagung mengajarkan satu hal penting. Hasil besar datang dari langkah sederhana yang dilakukan dengan benar dan berulang. Pesan motivasi: jangan takut gagal. Jangan terlalu hemat di benih atau pupuk. Pelajari ilmu, ikuti pengalaman petani lain, dan disiplin di lapangan. Usaha jagung membuktikan bisa dimulai dengan modal kecil. Bisa dipelajari siapa saja, bahkan pemula. Hasilnya nyata dan stabil. Jika Anda ingin belajar budidaya jagung dari nol, memahami hitungan untung rugi, memulai usaha pertanian modern, maka jagung adalah pilihan terbaik. Ingat, langkah pertama sering terasa sulit. Tapi setiap langkah yang dilakukan dengan benar akan mendekatkan Anda pada kemandirian finansial. Tonton video ini sampai akhir, pelajari setiap tips, dan gunakan ilmu ini untuk memulai usaha jagung Anda sendiri. Langkah kecil hari ini bisa menjadi panen besar besok.